Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan syariah, dalam hal ini Ibu Ismayanti MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas video kali ini. Adapun judul materi dalam video ini yaitu analisis sumber dan penggunaan dana. Mungkin langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian analisis sumber dan penggunaan dana yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Analisis sumber dan penggunaan dana atau sering juga disebut analisis aliran dana merupakan alat analisa finansial yang digunakan untuk mengetahui dari mana dana didapatkan dan untuk apa dana itu digunakan. Adapun pengertian sumber dan penggunaan dana menurut S. Munawir tahun 1999 ialah suatu alat analisa keuangan yang sangat penting bagi financial manager atau bagi para calon kreditur atau bagian bank dalam menilai permintaan kredit yang diajukan kepadanya. Dengan analisa sumber dan penggunaan dana akan diketahui bagaimana perusahaan mengelola atau menggunakan dana untuk dimilikinya. Adapun pengertian dana dalam fund statement analisis, yang pertama yaitu dana dalam arti kas. Artinya, setiap ada perubahan elemen-elemen yang ada pada laporan keuangan akan menambah atau mengurangi kas. Dan yang kedua itu dana dalam arti modal kerja, artinya kelebihan aktiva lancar di atas utang lancar. Itulah penjelasan dari saya mengenai pengertian analisis sumber dan penggunaan dana. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Baiklah, kita beralih pada bagian pentingnya analisis sumber dan penggunaan dana dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, ada beberapa poin-poin penting dalam analisis sumber dan penggunaan dana dalam laporan keuangan perusahaan. Yang pertama, pemahaman aliran dana. Yang kedua, perencanaan keuangan. Yang ketiga, evaluasi kinerja. Yang keempat, deteksi masalah keuangan. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas. Yang keenam, pengambilan keputusan yang bijak. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu seberapa penting sih analisis sumber dan penggunaan dana dalam laporan keuangan perusahaan. Pertama, pemahaman aliran dana. Analisis ini membantu dalam memahami asal-usul dana yang masuk ke perusahaan dan bagaimana dana tersebut digunakan. Ini penting untuk mengelola keuangan dengan efisien dan efektif untuk mendapatkan laba. Yang kedua, perencanaan keuangan. Dengan mengetahui dari mana dana berasal dan bagaimana digunakan, perusahaan dapat merencanakan anggaran keuangan yang lebih baik, termasuk alokasi dana untuk investasi, pembayaran utang, dan operasional. Yang ketiga, evaluasi kinerja. Analisis ini memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi kinerja finansial dari waktu ke waktu. Ini membantu dalam mengidentifikasi tren positif atau negatif dalam hal sumber dan penggunaan dana. Yang keempat, deteksi masalah keuangan. Dengan membandingkan laporan keuangan dari beberapa periode, perusahaan dapat mendeteksi masalah keuangan yang mungkin timbul, seperti penurunan pendapatan atau lonjakan biaya dalam proses produksi. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas. Analisis ini menciptakan transparansi dalam pengelolaan dana perusahaan yang dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham, investor, dan pihak kepentingan lainnya. Perusahaan juga menjadi lebih akuntabel dalam penggunaan dana. Yang keenam, pengambilan keputusan yang bijak. Dengan pemahaman yang mendalam tentang sumber dan penggunaan dana, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dalam hal pengelolaan keuangan, termasuk pembiayaan, ekspansi, atau restrukturisasi. Baik, selanjutnya bagian berikutnya itu dipaparkan oleh saudari Ayati dan Sri Wahyu Ramadhani. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai laporan keuangan. Nah,
Sumber dan penggunaan kas periode tahun 2016 berdasarkan pada laporan perubahan neraca PT Bumi Sarana Utama Cabang Palu periode 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, maka dapat diketahui perubahan setiap akun-akunnya sebagai berikut. Berdasarkan laporan sumber dan penggunaan kas pada PT Bumi Sarana Utama Cabang Palu periode 31 Desember 2016 tersebut, terlihat bahwa jumlah kas atau sumber kas sebesar 152.174.501 rupiah. Sedangkan untuk pengeluaran kas selama tahun 2016 adalah 113.596.532.779 rupiah. Karena sumber kas lebih besar dari penggunaan kas, maka menyebabkan nilai kas bertambah atau terjadi kenaikan kas sebesar 37.455.641.722 rupiah. Peningkatan kas ini terjadi karena adanya penggunaan kas yang lebih kecil dari sumber kas yang dimiliki perusahaan, sehingga dinilai struktur pembiayaan atau pembelanjaan yang dilakukan oleh PT Bumi Sarana Utama Cabang Palu sudah tepat. Karena dari pandangan likuiditas, tidak ada kebutuhan dana jangka panjang yang dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek, dan kebutuhan dana jangka pendek dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek. Masih dari PT yang sama, yakni sumber dan penggunaan kas periode tahun 2017. Berdasarkan pada laporan perubahan neraca PT Bumi Sarana Utama Cabang Palu periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016, maka dapat dilihat perubahan setiap akun-akunnya. Nah, berdasarkan laporan sumber dan penggunaan kas pada PT Bumi Sarana Utama Cabang Palu periode 31 Desember 2017, terlihat bahwa jumlah kas atau sumber kas adalah sebesar 14.029.045.178 rupiah. Sedangkan untuk pengeluaran kas selama tahun 2017 adalah 17.119.087.078 rupiah. Karena sumber kas lebih kecil dari penggunaan kas, maka menyebabkan nilai kas berkurang atau terjadi penurunan kas sebesar 3.090.041.900 rupiah. Penurunan kas terjadi karena adanya penggunaan kas yang lebih besar dari sumber kas yang dimiliki perusahaan, sehingga dinilai struktur pembiayaan atau pembelanjaan yang dilakukan oleh PT Bumi Sarana Utama Cabang Palu dinilai kurang tepat. Karena pada pandangan likuiditas, penggunaan kas yang melebihi sumber kas telah menandakan adanya sebagian kebutuhan dana jangka panjang yang dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke periode 2018. Nah, sumber dan penggunaan kas periode tahun 2018 berdasarkan pada laporan perubahan neraca PT Bumi Sarana Utama Cabang Palu periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017, maka dapat dilihat perubahan setiap akun-akunnya sebagai berikut. Nah, berdasarkan laporan sumber dan penggunaan kas pada PT Bumi Sarana Utama Cabang Palu periode 31 Desember 2018, terlihat bahwa jumlah kas atau sumber kas sebesar 15.999.930.996 rupiah. Sedangkan untuk pengeluaran kas selama tahun 2018
sebesar 15.698.269.410 rupiah. Karena sumber kas lebih besar dari penggunaan kas, maka menyebabkan nilai kas bertambah atau terjadi kenaikan kas sebesar Rp207.661.586. Kelebihan kas ini terjadi karena adanya sumber kas yang diperoleh oleh PT Bumi Sarana Utama Cabang Palu periode 31 Desember 2018 lebih besar dari yang diperlukan atau lebih besar daripada penggunaan kas, sehingga dinilai struktur pembiayaan atau pembelanjaan yang dilakukan oleh PT Bumi Sarana Utama Cabang Palu sudah tepat. Karena dari pandangan likuiditas, tidak ada kebutuhan dana jangka panjang yang dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek, dan kebutuhan dana jangka pendek dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek. Baik, saya akan melanjutkan materi. Adapun materi yang akan saya paparkan yaitu sumber dan penggunaan modal kerja mulai dari 2016 sampai 2018. Sumber dan penggunaan modal kerja periode tahun 2016. Berdasarkan pada laporan perubahan neraca PT Bumi Sarana Utama Cabang Palu periode 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, maka dapat dilihat perubahan setiap akun-akunnya sebagaimana terlihat pada laporan sumber dan penggunaan modal kerja pada tabel di samping. Nah, dari tabel di samping, maka dapat diketahui pada tahun 2016 PT Bumi Sarana Utama Cabang Palu mengalami kenaikan modal kerja sebesar 39.744.620.304, di mana kenaikan modal kerja tertinggi bersumber dari komponen bertambahnya ekuitas atau modal dengan nilai sebesar 38.401.318.951. Kenaikan modal kerja ini disebabkan karena sumber modal kerja lebih besar dari penggunaannya. Selanjutnya, penggunaan modal kerja pada PT Bumi Sarana Utama Cabang Palu untuk periode tahun 2016 berasal dari komponen akun bertambahnya aktiva tetap dengan nilai sebesar 248.304.645. Sedangkan sumber penggunaan modal kerja periode tahun 2017 berdasarkan pada laporan perubahan neraca PT Bumi Sarana Utama Cabang Palu periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016, maka dapat dilihat perubahan setiap akun-akunnya sebagaimana terlihat pada laporan sumber dan penggunaan modal kerja pada tabel di samping. Dari tabel di samping dapat diketahui pada tahun 2017 PT Bumi Sarana Utama Cabang Palu mengalami kenaikan modal kerja sebesar 6.061.759.066, di mana kenaikan modal kerja ini sangat berdampak positif pada perusahaan karena dapat mempertahankan kenaikan modal kerja pada tahun sebelumnya. Kenaikan modal kerja ini dikarenakan sumber modal kerja lebih besar dari penggunaannya. Sumber modal kerja pada PT Bumi Sarana Utama Cabang Palu periode tahun 2017 yang paling besar bersumber dari akun komponen bertambahnya ekuitas atau modal dengan nilai sebesar 4.497.709.637. Selanjutnya, penggunaan modal kerja pada PT Bumi Sarana Utama Cabang Palu untuk periode tahun 2016 berasal dari komponen akun bertambahnya aktiva tetap dengan nilai sebesar 678.399.746. Sedangkan sumber dan penggunaan modal kerja pada periode 2018 berdasarkan pada laporan neraca perbandingan PT Bumi Sarana Utama Cabang Palu periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2018, maka dapat dilihat perubahan setiap akun-akun modal kerja sebagaimana terlihat pada laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Nah, pada tabel di samping
Dari tabel di samping, maka dapat diketahui pada tahun 2018, PT Bumi Sarana Utama Cabang Palu kembali mengalami kenaikan modal kerja dengan nilai sebesar 8.151.499.380, di mana kenaikan modal kerja ini memberikan dampak positif pada perusahaan karena 2 tahun sebelumnya, yaitu pada periode tahun 2016 dan 2017, perusahaan juga mengalami kenaikan modal kerja. Karena modal kerja ini dikarenakan pada tahun 2018 sumber modal kerja pada PT Bumi Sarana Utama Cabang Palu melebihi penggunaan modal kerjanya, di mana sumber modal kerja tertinggi berasal dari akun komponen bertambahnya modal atau ekuitas dengan nilai sebesar 5.953.533.555. Karena kenaikan modal kerja perusahaan pada periode tahun 2018 ini disebabkan sumber modal kerja perusahaan melebihi daripada penggunaannya.